Halo semua, selamat datang kembali di podcast Kepri Cerdas, cerita data statistik di Kepulauan Riau. Jalan-jalan ke hutan lihat burung kasuari, bersama saya Dian Kartikasari yang akan memandu jalannya podcast selama 15 menit ke depan. Kita masuk di episode 6 ya, dari beberapa episode yang telah kita lalui. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kemiskinan ya. Karena angka kemiskinan ini adalah angka yang sangat seksi gitu. Semua orang pasti menunggu-nunggu. Nah, hadir bersama saya Pak Dr. Endri Sanopaka SS MTM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Menjelang siang ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah selain akademisi sebagai dosen di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang ya. Dan beliau juga salah satu anggota tim khusus gubernur dalam pengendalian dan pencapaian target pembangunan daerah. Betul. Itu ya Pak ya. Oke Pak, kita cerita tentang kemiskinan ini. Kita kan tahu bahwa kemiskinan ini adalah salah satu fenomena yang ada di dalam masyarakat yang hampir di semua negara itu pasti ada gitu ya, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau ini. Nah, BPS sendiri itu mengukur angka kemiskinan itu dari sisi ekonomi, kita melihatnya dari basic needs approach gitu, dari kebutuhan dasar ya. Jadi apakah masyarakat dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kan kalau kita cerita tentang kemiskinan ini tidak hanya dari sisi ekonomi gitu ya Pak ya, pasti kemiskinan ini kan kita pasti lihat dari berbagai sisi. Nah, menurut Bapak sendiri nih gitu ya, sebagai tim khusus gitu ya, gubernur memandang kemiskinan itu seperti apa sih Pak yang ada di masyarakat gitu? Iya. Kemiskinan ini memang satu persoalan yang selalu menjadi concern kita semua Bu ya, khususnya pemerintah. Apalagi hari ini target-target capaian pembangunan itu semuanya dinilai itu secara kuantitatif gitu kan. Betul. Nah, jadi mau tidak mau semua jadi berkepentingan. Apalagi indikator kemiskinan itu menjadi salah satu indikator yang mungkin bisa kategori makro juga jadi kan. Makro, jadi selalu jadi concern utamanya. Hanya saja kan karena sifatnya makro tadi seolah-olah berlaku secara universal, maka kemudian tidak lagi memandang spesifikasi karakteristik dari kemiskinan secara lokal. Ini yang seringkali juga sering jadi diskusi kami, khususnya kita di daerah ya, di Kepulauan Riau, yang punya karakteristik berbeda tentunya dengan kalau kita bicara Indonesia saja, karakteristiknya tentu ada berbeda. Ada yang karakteristik masyarakatnya di daerah pegunungan, ada yang masyarakatnya seperti kita di Kepulauan Riau, itu kepulauan kan, pesisir gitu kan. Nah tentu cara pandang melihat kemiskinan itu berbeda sebenarnya secara kualitatif. Tapi kalau secara indikator yang formal, apalagi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, BPS dalam hal ini tentu akan berbeda karena pengumpulannya dalam sifatnya angka gitu kan. Tapi kalau kita lihat prakteknya di daerah tentu jadi berbeda. Nah cuman kan karena memang kita harus berlaku secara universal ya mau tidak mau gitu kan. Ukuran kemiskinan jadi standar yang seragam. Padahal mungkin kalau kita lihat secara kualitatif, khususnya di Kepulauan Riau mungkin berbeda. Orang yang kategorinya masuk miskin menurut instrumen dari pemerintah, tapi mungkin kalau secara kualitatif kita lihat tidak miskin dia, gitu kan? Atau bahkan mungkin saya sering ekstrim juga mengatakan kemiskinan di daerah kita ini mungkin lebih pada kemiskinan secara mentality. Mentalnya ya miskin mentalnya sebenarnya kan. Nah sebenarnya dia secara tampilan fisiknya tidak kategori miskin, tapi secara mentality dia mau dijadikan orang miskin. Itu yang mungkin juga belum ada indikatornya gitu Bu. Belum ada ya. Jadi memang kalau untuk BPS kan memang pengukurannya secara kualitatif ya Pak ya. Jadi memang harus ada satu ukuran standar yang dimana angka itu nanti bisa dibandingkan antar wilayah gitu ya, bahkan antar negara gitu. Makanya kita menentukan satu standar tertentu. Nah, saya cukup tertarik itu bahwa memang kalau kita melihat dari sisi kualitatifnya tentu kita akan melihat dari sisi sosial budayanya ya Pak ya, dan lingkungan gitu. Nah kalau kita cerita kemiskinan ini kan sebenarnya multidimensi ya Pak ya. Untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak hanya cukup orang dikasih bantuan kemudian dia akan sendirinya graduasi dari miskin gitu ya. Tapi kita tentunya juga
harus ada treatment khusus untuk supaya mereka bisa keluar secara mandiri, akhirnya secara ekonomi itu secara mandiri. Nah, kalau dari sisi Bapak sebagai ini nih, tim khusus ini sudah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh tim untuk mempercepat itu supaya kemiskinan ini akselerasinya turunnya lebih cepat gitu. Apa saja yang sudah diinginkan? Ya, memang karena ukuran kinerja pemerintah daerah itu hari ini diukur secara kuantitatif, ada skor angkanya gitu ya, standar ya, standar pencapaian. Apalagi kita terikat dengan RPJMD, lalu juga RPJPD yang setiap tahun itu ada target dan sasaran, bentuknya angka. Mau tidak mau ya angka yang kita coba menjadi panduan kita. Nah, jadi kami memang di tim percepatan pembangunan Provinsi Kepri itu salah satunya adalah untuk mengawal bagaimana capaian-capaian yang sudah dirumuskan atau ditentukan di dalam RPJMD dan RPJPD, tapi khususnya RPJMD lah karena periodisasi gubernur itu 5 tahun gitu kan, 2021-2026, maka kita kawal di situ. Ya, walaupun ada perubahan-perubahan karena kita tahu bahwa periode Pak Gubernur Kepri, Pak Ansar Ahmad dan Bu Marlin itu kan mereka dilantik pada saat COVID. Nah, jadi 2019 ya, Pak? 2020 kan. Nah, ya, mereka 2021 lah efektifnya itu kan. Nah, jadi memang targetnya tidak bisa secara realistis gitu karena situasinya sangat berbeda sekali dengan keadaan normal. Nah, kemudian makanya disusunlah angka-angka itu yang menyesuaikan dengan keadaan. Tapi kan akhirnya alhamdulillah kita keluar dari COVID, maka tidak mau harus ada penyesuaian terhadap target-target capaian tersebut. Nah, kita coba kawal di angka-angka tersebut. Tentu juga dengan intervensi-intervensi. Nah, kadang-kala diskusi kita adalah kalau memang kita mementingkan pada capaian target penurunan kemiskinan misalnya, maka tentunya kan jumlah orang miskin yang kita kurangin. Gitu kan, bagaimana dia berkurang. Nah, kalau bisa berkurang tuh apa misalnya? Ya tentu harus memenuhi kriteria dalam satu keluarga misalnya kan, bahwa ada misalnya kalau kita lihat dari sisi rumah, dalam artian berarti kalau supaya dia tidak masuk kategori miskin, maka rumahnya harus layak. Maka kemudian ya programnya harus diintervensi bagaimana rumahnya jadi layak. Tapi berapa banyak rumah atau berapa banyak kepala keluarga yang harus diintervensi untuk bisa menurunkan hal tersebut itu kan. Atau kemudian misalnya agak bergeser sedikit angka partisipasi, ini pernah didiskusikan juga misalnya. Angka partisipasi kasar pendidikan gitu ya. Apakah hanya bisa dipenuhi dengan sekolah formal? Karena kalau kita bangun sekolah formal belum tahu ada siswanya dan anggaran untuk bangun sekolahnya belum tidak bisa tercapai. Ternyata katanya bisa juga dengan program kesetaraan. Nah, paket ABC, paket A, paket B, paket C misalnya, itu juga bisa menjadi penghitung ya. Kenapa tidak itu saja diberikan izin? Kalau memang mohon maaf kita hanya mengacu pada target-target capaian angka, maka intervensinya ya tutupin angka kan gitu kan. Nah, tapi kan tidak itu sebenarnya. Kita juga harus bicara secara kualitatif. Misalnya ketika bicara bagaimana mengangkat harkat martabat keluarga miskin tadi gitu kan. Maka kemudian tidak hanya bicara tentang memenuhi unsur kebutuhan saja, tapi juga bicara bagaimana mentalitasnya harus bisa berubah gitu kan, supaya dia tidak. Ya kalau kita lihat angka data kan kayaknya kok sudah diintervensi dengan berbagai macam program, bahkan mohon maaf dari sekian banyak APBD itu yang paling jelas disebutkan itu kan bicara tentang kemiskinan. Tapi kok kemiskinan yang nggak berkurang-kurang itu seperti terpelihara kan. Nah, kesannya jadi orang miskin itu sengaja diadakan supaya APBD bisa mengakomodir terus kan gitu. Saya nggak ngomong itu ya, Pak. Ini kan kalau kita secara kualitatif gitu ya. Tapi kalau bicara kuantitatif ya kurangin aja, dalam artian penuhi yang menjadi kebutuhannya. Berapa keluarga yang bisa dikurangi dalam setiap tahun. Tapi kalau kita lihat kok programnya masih segitu-segitu terus gitu kan dari sisi pemerintah ya. Nah, kalau BPS kan mungkin mengukur keadaan pada saat itu masyarakatnya sudah jadi apa. Nah, kalau kita lihat satu keluarga bisa menerima sekian banyak skema bantuan, harusnya kan dia lepas dari angka itu. Nah, tapi ternyata ketika kita lihat ada beberapa daerah di Tanjung Pinang misalnya Bu, atau di Lingga, mereka buat satu kesepakatan kan, keluar atau tidak dari status itu. Ternyata beberapa masyarakat yang kalau kita lihat fisik tampilan rumahnya layak gitu, rela disemprot dengan status keluarga harapan atau lain sebagainya, penerima bantuan rela gitu. Padahal sebenarnya itu kan
ya nggak layak sebenarnya, tapi dia Iya. rela masih tetap, ya sudah, mau tidak mau pemerintah tetap memasukkan dia sebagai ini ya. Tapi ada beberapa yang mungkin merasa itu mengganggu apa ya, mengganggu image mereka, mereka tidak terima, akhirnya bisa dikurangi gitu kan. Oh, iya. Nah, tapi ternyata masih banyak juga yang tetap bersedia disemprot rumahnya. Iya, Gitu. berarti artinya begini, pengentasan kemiskinan tidak melulu mengenai mengurangi angka ya Pak ya, Iya, tapi betul. juga di situ juga kita harus melihat bagaimana kualitas hidup Iya, ya, kualitas hidup dari para penduduk yang memang ada di bawah garis kemiskinan ini gitu ya. Iya. Jadi kalau kita selalu ini kan dengan bantuan tanpa adanya semacam peningkatan kualitas hidup, Iya. akan berakhir dengan ya nanti dia balik lagi dong jadi Betul. miskin, bisa jadi miskin lagi gitu ya gitu. Oke, menarik Pak Henry. Kalau secara ininya Pak, dari sisi target deh Pak ya di 2021 sampai 2026 ini ya, itu target penurunan angka kita berapa ya Pak kalau boleh tahu? Ya. Di 2026 tuh kita harapkan 5,57 5,57 ya. % angka kemiskinannya. 2026 ya Pak ya? 2026. Nah, Sekarang kita sudah di 5,37. 5,7 berarti harus ada penyesuaian lagi tuh ya. Atau jangan-jangan saya salah ininya ya. Tapi ini kemarin di rencana perubahan RPJMD. Iya, itu tadi yang saya bilang bahwa mau tidak mau memang harus ada penyesuaian juga. Iya. Jadi kita ada target yang optimis, ada target yang moderate mungkin, gitu ya Pak. yang tidak ini. Tapi ternyata mungkin alhamdulillah capaian-capaian kita luar biasa baik juga Luar sih. biasa ya. Kayak pertumbuhan ekonomi itu kan akhirnya berdampak juga. Ya seperti pengangguran juga begitu kan. Dia menurun tapi orang bukan melihat penurunannya tapi melihat Kepri posisi kedua paling banyak. Masih tinggi ya. Iya, kalau diukur dari itu karena memang tujuan tempat orang mencari kerja Betul, gitu ya. betul, Tapi tidak melihat penurunannya. Iya. Nah, tapi artinya kan dari beberapa program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah gitu ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini sudah ada dampak gitu ya Pak ya, terlihat dampaknya bahwa kemiskinan di Provinsi Kepri ini turun. Oke, mungkin ini Pak, langkah-langkah apa sih Pak yang dilakukan di tim ini, dari tim khusus gubernur ini? Mungkin ada penelitian, ada studi atau apa gitu untuk mempercepat penurunan ini angka kemiskinan di Provinsi Kepri ini. Ya. Memang kita dari tim khusus ini ditempatkanlah di beberapa OPD untuk memantau capaian indikator kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan di RPJMD gitu ya. Jadi kita dibagi masing-masing tuh ada yang 2 OPD, ada yang 3 OPD gitu ya. Untuk kemudian nanti kita sampaikan kepada Pak Gubernur gitu ya. Pak Gubernur sendiri yang akan langsung coba mengevaluasi gitu kan atas capaian-capaian target dan kemudian melihat di mana nih kelemahan-kelemahannya. Ya, suka tidak suka hari ini kita bicara soal keterbatasan anggaran. Yang mau tak mau harus disiasati kan, termasuk mohon maaf mungkin diperlukan sebuah inovasi atau kemudian keikhlasan juga sebenarnya. Misalnya di anggota legislatif itu kan ada dana-dana pokir yang mau tidak bisa hanya mengacu pada keinginan konstituen, tapi juga keinginan konstituen itu harus disesuaikan juga dengan RPJMD, target-target capaian gitu kan. Nah, pertama bisa membantu mempercepat pencapaian, kedua juga tentunya memudahkan ya, secara pertanggungjawabannya lebih mudah tentunya karena ada dasarnya gitu kan. Nah, itu yang mungkin dilakukan oleh Pak Gubernur, walaupun mungkin tidak bisa diarahkan juga lah. Ada beberapa yang mungkin ingin memenuhi kebutuhan konstituen, tapi memang banyak hal yang mungkin sesuai dengan visi misi gubernur gitu ya. Kita makanya di situ tagline-nya, visinya terwujudnya Provinsi Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Karena makmur di situ kan kita tidak melihat bahwa orang itu harus jadi sejahtera atau kaya itu dengan standar kuantitatif. Betul. Tapi bisa saja orang merasa apa yang dia perlukan itu terpenuhi. Nah, disitulah konsep makmur yang dituangkan di dalam visi tersebut. Seperti mengulang masa lalu, bahwa dulu di Kepri orang selalu bilang ingat pernah mencapai sebuah masa kejayaan itu dengan istilah makmur dulu kan. Nah, itu ya bukan bermaksud bernostalgia, tapi kita melihat bahwa orang Kepri itu punya satu
kriteria sendiri gitu untuk melihat bahwa kondisi makmur yang dia maksud itu bukan berarti harus punya materi yang lebih, tapi bagaimana keperluan mereka itu bisa terpenuhi dan tercukupi. Nah, misalnya kita dari 7 kabupaten kota kan terpisahkan oleh lautan. Nah, bagaimana akses transportasi mereka dari satu pulau ke pulau bisa lebih lancar ya? Lebih lancar. Schedule-nya itu bisa rutin. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin Bu Dian bisa lihat bagaimana mobilitas masyarakat kita di kepulauan ini cukup tinggi. Karena itulah bentuknya bahwa kebutuhan mereka seperti itu. Nah, mereka sudah merasa puas dan senang tuh kalau transportasi, listrik, apalagi sekarang tambah ada soal sinyal gitu kan. Nah, sinyal dan sebagainya itu mereka sudah senang dan kita menganggap kemakmuran masyarakat di Kepri itu adalah bisa mencapai apa yang dibutuhkan. Tadi kalau Bu Dian di awal bicara soal basic need gitu ya. Nah, basic need orang Kepri ya tadi itu. Bukan hanya makan ya Pak? Bukan hanya makan gitu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak sekali insight yang bisa kami dapatkan ya. Artinya adalah mengentaskan kemiskinan ini bukan hanya kerja pemerintah daerah ya, bukan hanya pemerintah provinsi, bukan hanya BPS yang menghitung angka, tapi ini adalah kerja besar bersama gitu ya, dari seluruh pihak, seluruh stakeholder ya, baik masyarakatnya sendiri harus sudah mulai mengerti bahwa ya kalau sudah mapan harusnya dia bersedia untuk digraduasi begitu ya. Kemudian dari DPRD dari segi anggaran dan lain-lain, pemerintah dari segi eksekusi di lapangannya gitu, dan BPS dari segi penghitungannya gitu dengan metodologinya. Terima kasih banyak Pak Henry. Satu kehormatan Pak datang ke sini. Kami bahagia sekali punya satu insight yang berbeda dari Bapak terkait dengan kemiskinan di Provinsi Kepri ini. Terima kasih banyak Pak, dan Sobat Data. Kalau teman-teman Sobat Data ingin mengakses lebih jauh tentang data-data kemiskinan, mengupdate data-data kemiskinan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Sobat Data bisa mengunjungi website kita di kepri.bps.go.id atau bisa juga berkunjung ke PST BPS Provinsi Kepulauan Riau ya. Alamatnya sudah sering saya sampaikan, ada di Jalan Ahmad Yani nomor 21. Terima kasih sekali lagi pada Bapak dan seluruh sahabat data yang setia ya mengikuti podcast dari episode 1 sampai episode 6. Nanti kita akan ketemu lagi di episode lain dengan bahasan-bahasan yang lebih interaktif lagi dan bintang tamu yang tentunya akan menarik perhatian. Sampai jumpa di episode berikutnya, podcast Kepri Cerdas, cerita data statistik untuk Kepulauan Riau.